Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabi tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Karena sungguh andai pun usia kita panjang, namun kalau tidak ada iman di dalam hati kita, usia panjang ini hanya akan menambah rentetan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita orang Indonesia yang terkadang ngajinya masih belum lancar, tidak faham bahasa Arab. Allah buka hati kita, Allah tanamkan hidayah ke dalam hati kita sehingga memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Jamaah rahimakumullah, sungguh dari sekian banyak ibadah yang Allah syariatkan, zikir adalah salah satu ibadah yang paling mudah dan paling digemari oleh hamba Allah. Karena selain mudah, begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zikir yang memiliki manfaat kepada hamba adalah zikir yang diikrarkan dengan lisan, dengan hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keutamaan-keutamaan zikir ini kita tahu ada satu kisah di mana di zaman Imam Ahmad bin Hanbal pernah Imam Ahmad bin Hanbal bepergian hingga terkantuk-kantuk di satu masjid sampai diusir dari masjid itu, sampai dikatakan dalam kisah tersebut beliau ditarik kakinya, dikeser kalau dalam bahasa orang Jawa, untuk keluar dari masjid. Kemudian ada seorang penjual roti yang mempersilahkan dia untuk mampir ke rumahnya. Ketika sampai di situ, Imam Ahmad bin Hanbal kantuknya langsung hilang. Kemudian dia melihat bahwa dalam setiap gerakan, setiap pekerjaan yang dilakukan tukang roti ini, bibirnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu yang dimiliki oleh Ahmad bin Hanbal, maka beliau bertanya, bukan bertanya apa yang kau baca, tapi bertanya, apakah kamu sudah merasakan buah dari amalanmu itu? Maka sang pembuat roti ini menjawab, sudah. Apa itu? Sungguh semua keinginanku Allah kabulkan kecuali satu. Apa? Aku meminta kepada Allah agar aku bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum aku meninggal atau sebelum dia meninggal. Dan sampai saat ini aku belum bertemu dengan beliau. Maka seketika Ahmad bin Hanbal langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ha ana Ahmad bin Hanbal, akulah Ahmad bin Hanbal. Karena amalan zikir yang senantiasa dilisankan oleh orang ini, seorang ulama besar pun didatangkan dengan cara yang cukup tragis, dengan diseret dari masjid untuk didatangkan kepada seorang penjual roti.
Namun Allah Subhanahu wa taala juga tahu bahwa kita umat Islam, hambanya, ini tidak semuanya bisa mengikuti sunnah ini, membasahi bibirnya dengan zikir kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan rahmatnya Allah memberikan kita mensyariatkan kepada kita zikir-zikir khusus, di mana ketika kita mengamalkan hal-hal tersebut, mengamalkan zikir tersebut, kita juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Begitu juga di bulan Ramadan ini ada beberapa zikir yang memang khusus untuk diamalkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah zikir atau doa menjelang buka puasa. Ketika buka puasa, kita mendapati ada dua doa yang kita kenal saat ini. Yang pertama adalah doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua adalah doa zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dua doa ini sama-sama disunnahkan dan bisa dibaca menjelang berbuka puasa. Hanya saja urutannya harus pas. Zikir Allahumma laka sumtu itu dibaca sebelum berbuka puasa. Adapun zahabat dhama'u dibaca ketika sedang berbuka puasa. Bagaimana urutannya? Ketika mendekati waktu azan kita membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian ketika azan berkumandang kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita minum 1-2 teguk air, kemudian mengucapkan zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Begitulah sunnah atau cara terbaik zikir menjelang buka puasa. Yang kedua adalah zikir ketika tarawih. Adakah? Ada. Dalam satu hadis diriwayatkan dalam kitab Fadilah Amal, dikatakan ada 4 kalimat yang Allah cintai. 2 kalimat Allah sangat cintai dan 2 kalimat sangat engkau butuhkan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Zikir ini seringkali terbaca di bulan-bulan Ramadan dengan mengganti dhamirnya yang as'aluka menjadi nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadis ini dhaif tapi dikuatkan dengan hadis-hadis sahih lainnya sehingga dikatakan hasan li ghairihi. Kenapa? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kita tahu bahwa afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah adalah zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kedua adalah astaghfirullah. Astaghfirullah adalah lafaz taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam satu hadis dikatakan bahwa Allah sangat senang dengan kembalinya taubatnya seorang hamba, lebih senang daripada seorang musafir di padang pasir yang kehilangan kendaraan dan perbekalannya, kemudian dia mencari-cari sampai dia putus asa, sampai dia tertidur saking lelahnya, kemudian ketika membuka matanya maka dia dapati kuda itu, tunggangannya itu beserta perbekalnya ada di hadapannya. Saking bersyukurnya orang ini kepada Allah, saking senangnya dengan kembalinya, karena dia sudah mau mati sudah. Perbekalan hilang, dia sudah mau mati. Ketika bangun ada perbekalannya. Maka alhamdulillah, ya Allah, innaka abdi wa anta abdi. Ya Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Saking senangnya sampai ngomong keliru. Allah itu lebih senang dengan kembalinya seorang hamba, dengan taubatnya seorang hamba daripada orang yang kehilangan perbekalan kemudian kembali. Kemudian kalimat ketiga, as'aluka ridhaka wal jannah.
Yang keempat, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dua hal ini benar-benar kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meminta as'aluka ridhaka wal jannah, kita meminta ridha Allah dan juga surga Allah. Sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan dengan riwayatnya Ar-Rabi'ah al-Adawiyah yang mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah kepada Engkau karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Jika aku beribadah karena takut kepada Engkau, lemparkan aku ke nerakamu. Dan jika aku beribadah karena cinta kepada Engkau, maka terimalah cintaku. Ini adalah riwayat yang syad. Apa syad itu? Meragukan. Karena tidak mungkin Allah ridho dengan seorang hamba dan tidak memasukkannya ke dalam surga. Karena bentuk ridhonya Allah yang paling kecil adalah dengan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bentuk ridho Allah yang paling tinggi? Yaitu kita diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus nanti. Kemudian wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita berlindung kepada Allah dari kemarahannya dan juga dari kemurkaannya dan juga dari nerakanya. Karena tidak mungkin orang yang diridhoi akan dimurkai Allah, dan tidak mungkin orang yang dimurkai Allah kecuali pasti dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan juga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca kapan? Setelah salat tarawih, sambil nunggu jeda antara tarawih boleh. Habis tarawih boleh. Karena zikir tidak selalu ada waktunya. Namun doa ini diriwayatkan dalam hadisnya diperbanyak untuk dibaca di bulan Ramadan. Kemudian setelah salat witir, doa yang secara sunnah hadisnya adalah ketika setelah salat witir kita membaca bukan astaghfirullahaladzim, tapi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus, rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Kemudian zikir berikutnya yang kita bisa amalkan di bulan Ramadan adalah zikir Lailatul Qadar. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka Rasul menjawab, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sungguhnya Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kenapa di sini pakai afun bukan ghafar? Para ulama mengatakan kalau afwa itu menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa itu dan menghapusnya dari catatan amal. Sedangkan ghafar tulisannya ada cuma dicoret. Jadi kita masih akan mendapati dosa itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ampuni. Kalau afwa, Allah hapus semua catatan-catatannya, dosanya diampuni, catatannya juga diampuni. Itu sebabnya ketika kita memburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, perbanyaklah kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan yang terakhir, zikir yang disunnahkan adalah sunnah ketika zikir yang dibaca ketika sahur. Sambil menunggu azan, kita disunnahkan untuk memperbanyak baca istighfar. Dalilnya adalah al-Qur'an asharihum yastaghfirun. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah di waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Namun jamaah sekalian, sungguh semua zikir ini akan memiliki arti, memiliki banyak keutamaan jika hadirnya hati, jika adanya hadirnya hati ketika kita melafadzkannya. Karenanya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mengingat Allah di dalam hatinya, mengingat Allah dengan bibir, dengan zikir kepada Allah, dan selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan amalan anggota badan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا رب العالمين اللهم ارحمنا في شهر رمضان اللهم ارحمنا بشهر رمضان اللهم ارحمنا في شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن يقومه ويصومه فيه واجعلنا من المتقين بخروج رمضان اللهم تقبل دعاءنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيم الصلاة